Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Masih semangat menjalani puasa Ramadan? Nah, walaupun dalam keadaan berpuasa, kita harus tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pada pembelajaran pertama, sekarang anak-anak perhatikan terlebih dahulu ya. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, ini ada beberapa gambar terkait dengan kegiatan Udin yang mematuhi aturan di beberapa tempat. Nah, sekarang kita amati bersama-sama dulu ya. Yang pertama, Udin sedang membantu ibu dan adiknya memasak di dapur. Nah, ini adalah salah satu kegiatan Udin dalam mematuhi aturan di rumah. Mengapa seperti itu? Karena apabila anggota keluarga kita memerlukan bantuan, maka kita juga harus bersedia untuk membantu. Contohnya seperti yang dilakukan Udin, yaitu membantu ibu memasak di dapur. Gambar yang kedua, yaitu Udin mematuhi aturan di rumah. Nah, ini kan dia mau keluar rumah. Nah, apa yang dilakukan Udin? Ada yang tahu? Iya, dia mengunci pintu. Karena misalkan dia mau meninggalkan rumah, maka keadaan rumah harus tetap aman. Salah satunya yaitu mengunci pintu ketika akan pergi keluar rumah. Nah, gambar yang ketiga, ini Udin ternyata dalam perjalanan. Mungkin dia mau berwisata ya. Nah, semua teman-teman Udin termasuk Udin memakai sabuk pengaman. Gunanya seperti apa? Gunanya itu agar kita aman pada saat di perjalanan. Dan gambar yang terakhir yaitu Udin itu mematuhi aturan ketika berada di jalan raya. Nah, ini adalah yang putih-putih, namanya apa? Iya, zebra cross. Jadi, kita kalau mau menyeberang jalan itu ada tempatnya sendiri, tidak boleh langsung nyelonong. Nah, ini ada tempat untuk penyeberangan bagi pejalan kaki. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Jadi dari keempat gambar ini adalah contoh kegiatan yaitu mematuhi aturan di beberapa tempat. Anak-anak semuanya setuju ya dengan apa yang dilakukan Udin tadi? Iya, itu adalah hal yang patut kita contoh. Karena apa? Demi keamanan, maka kita juga harus mematuhi aturan di beberapa tempat. Nah, Udin itu kan anak yang selalu mematuhi aturan. Nah, Udin melakukan kegiatan itu
tepat pada waktunya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, waktu mau berangkat sekolah, Udin itu sarapan terlebih dahulu. Nah, ini gambar yang pertama, Udin sedang sarapan. Dia sarapan pukul berapa? Ya, bisa dilihat jam dinding menunjukkan pukul 6. Nah, panjangnya di angka 12. Maka bisa dikatakan atau dibaca bahwa Udin sarapan itu pukul 6. Nah, setelah sarapan dia berangkat sekolah. Nah, waktu berangkat sekolah tentunya dia pamit kepada kedua orang tua. Udin berangkat pukul 7. Nah, ini bisa diamati ya. Jadi jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Maka dibaca pukul 7. Nah, gambar yang terakhir yaitu Udin sedang pulang. Nah, dia sudah selesai sekolah. Dia pulang ke rumah pukul 11. Nah, ini bisa diamati gambar jam dindingnya. Jadi jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Anak-anak bisa menyontoh kegiatan Udin yang seperti ini? Jadi, dia melakukan kegiatan itu sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Nah, tadi kita kan sudah belajar membaca jam. Nah, sekarang kita berlatih bersama-sama ya. Di halaman 4 ini ada beberapa gambar jam yang berbeda-beda. Kita belajar satu persatu. Gambar yang pertama itu menunjukkan jarum pendek di angka 10. Jarum panjang di angka 12. Maka bisa dibaca pukul 10. Ya, pintar. Anak-anak bisa ya? Mudah kan? Gambar yang kedua itu jarum pendek ada di angka 8. Nah, jarum panjang di angka 12. Maka bisa dibaca pukul 8. Sambil melihat, sambil mengisi di buku temanya ya. Gambar yang ketiga itu jarum jam menunjukkan jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Maka dibaca pukul 2. Iya. Gambar yang keempat itu jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12. Maka bisa dibaca pukul 4. Iya, pintar. Nah, yang terakhir itu jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Maka bisa dibaca pukul 9. Nah, anak bisa ya membaca jam semuanya ya? Ayo membaca. Nah, ini ada teks tentang aturan ketika sarapan pagi. Kita baca bersama-sama ya. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Nah, aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain, yang pertama itu mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Jadi tidak boleh tiduran, tidak boleh selonjoran, harus duduk. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Jadi secukupnya. Nanti kalau kurang bisa mengambil lagi. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut.
Nah, karena di negara kita itu ada berbagai agama, maka berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Supaya apa? Tidak tersedak. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Jadi kalau ketika makan itu biasakan selesaikan makan terlebih dahulu baru berbicara. Jangan sambil ngobrol ya. Yang ketujuh, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Dan tak lupa yang terakhir setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Mengapa sih Bu kok harus berdoa? Karena itu adalah bentuk syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Dari teks yang barusan kita baca, coba Ibu tanya, apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Jadi, isi teks pada halaman sebelumnya itu adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika sarapan pagi. Nah, yang kedua, apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Nah, jadi kesimpulan yang tepat pada saat sarapan pagi, kita harus mematuhi aturan untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit. Nah, itu ya. Nanti bisa langsung disalin pada buku tema halaman 6. Nah, di aturan-aturan ketika sarapan pagi tadi itu ada kata Tuhan. Nah, Tuhan perlu diingat penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Sampai sini anak-anak paham ya? Ayo mengamati. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan, misalnya itu yang pertama ada yang Maha Esa. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Yang ketiga, yang Maha Besar. Yang keempat, yang Maha Pengasih. Dan yang kelima, yang Maha Penyayang dan sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Allah itu mempunyai 99 nama yang baik. Apa itu? Asmaul Husna. Nah, itu ya. Jadi, Tuhan itu bisa menggunakan beberapa kata ganti. Contohnya demikian itu. Ada 5. Ayo menulis. Nah, dari kelima kata ganti Tuhan ini, kita akan membuat sebuah kalimat. Nah, habis ini kita bahas di slide selanjutnya. Pada halaman 7 di buku tema itu kan disuruh membuat kalimat dari 5 kata ganti Tuhan tadi. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama yaitu kata ganti yang Maha Esa. Nah, kita bisa membuat contoh kalimat seperti ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua itu yang Maha Besar. Nah, kita bisa membuat kalimat seperti ini. Setiap hari hendaknya kita berdoa kepada yang Maha Besar. Nanti seumpama anak-anak mau membuat kalimat sendiri boleh. Nah, kalau mau langsung menyalin dari penjelasan Ibu juga boleh. Yang ketiga, yang Maha Kuasa. Contohnya bisa seperti ini. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberi keselamatan. Yang keempat, Yang Maha Pengasih.
Kalimatnya, yang Maha Pengasih akan selalu memberikan karunia-Nya. Yang kelima, itu yang Maha Penyayang. Nah, kita bisa membuat contoh seperti ini. Kita berdoa kepada yang Maha Penyayang agar selalu dilindungi. Itu ya. Jadi beberapa kalimat yang menggunakan kata-kata Tuhan. Nanti seumpama anak-anak mau membuat sendiri, boleh, tidak apa-apa. Ayo bernyanyi. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan lemah pada lagu? Nah, tentu anak-anak sudah tahu ya, karena pada tema-tema sebelumnya itu sering diulang tentang materi tekanan kuat dan lemah pada lagu. Perhatikan tanda berikut. Tanda yang seperti ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Kalau tandanya seperti ini, atau biasanya di bahasa matematika itu kurang dari, berarti tekanannya nada lemah. Pada lagu berirama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Nah, setelah ini di slide sebelumnya akan ada sebuah lagu dengan judul Terima Kasih Ya Tuhan. Nanti silakan diperhatikan, didengarkan dengan seksama tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu dengan judul Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan Udin dan teman-temannya sebelum mereka melakukan permainan. Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Beni menyaut.
Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, jadi ketika anak-anak melihat lingkungan itu kotor, apalagi ada beberapa benda yang membahayakan, contohnya seperti kerikil, batu, kaca. Nah, bisa ya. Itu harus dibersihkan dulu karena supaya tidak membahayakan diri sendiri. Nah, bisa dicontoh ya. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tadi Udin dan teman-temannya akan melakukan permainan apa? Iya, permainan cara binatang berjalan. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan ketika pembelajaran PJOK ya. Nah, sekarang kita berlatih tentang beberapa permainan yang menunjukkan persatuan. Nah, tadi kan cara cara binatang berjalan. Nah, sekarang contoh permainan yang dilakukan bersama-sama dan itu menunjukkan persatuan. Ibu akan memberikan 2 contoh beberapa kegiatan bermain. Yang pertama, anak-anak pernah melakukan bentengan? Nah, itu kan dilakukan bersama-sama. Nah, itu adalah salah satu contoh permainan yang menunjukkan persatuan. Yang kedua, kasti. Ya, anak-anak pernah ya bermain kasti? Mungkin di sekolah atau di lingkungan rumah masing-masing. Nah, untuk kolom yang ketiga sampai yang kelima, anak-anak silakan dilanjutkan ya. Nanti kalau seumpama bingung bisa tanya keluarga di rumah. Ayo bercerita. Nah, sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola, tapi berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, maka kami dapat meraih kemenangan. Nah, ini juga permainan yang menunjukkan persatuan loh anak-anak. Nah, permainan apa? Yaitu sepak bola. Jadi, dalam bermain itu biasa ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi itu tidak boleh membuat perpecahan antar teman. Ayo berdiskusi. Nah, pada halaman 17 ini, anak-anak diberikan tugas untuk menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, ini ada 5 soal. Ada beberapa kata yang sudah dipisah, nanti anak-anak disusun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Ibu akan memberikan satu contoh susunan kalimat yang utuh atau yang benar. Untuk soal selanjutnya, anak-anak dikerjakan sendiri ya. Untuk soal pertama, itu ada 4 kata, yaitu ada tong, udin, sampah, dan memegang. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di sebelahnya. Kira-kira Udin sedang ngapain sih? Nah, mari kita susun menjadi kalimat yang utuh. Jadi, kalimat yang utuh dari keempat kata ini yang benar yaitu Udin memegang tong sampah. Nah, seperti itu ya. Untuk nomor-nomor selanjutnya, silakan dilanjutkan. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Nah, ini ada sebuah gambar, kita amati terlebih dahulu ya.
Gambar ini adalah menunjukkan percakapan antara ayah dengan Udin. Ayah, hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Nah, itu kata ayah. Kemudian Udin menjawab, "Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah." Nah, jadi Udin yang mengganti baterai jamnya, ayah memegangi meja supaya Udin tidak terjatuh. Nah, coba perhatikan apa isi percakapan Udin dan ayah? Kira-kira apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Kita jawab bersama-sama ya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, percakapan di atas itu berisi tentang ayah dan Udin yang sedang mengganti baterai jam yang sudah usang. Itu ya. Yang kedua, pendapat mengenai isi percakapan mereka yaitu yang tepat, Udin harus berhati-hati karena jika terjatuh bisa terluka dan jam menjadi rusak. Anak-anak, sampai sini paham? Ayo membaca. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Nah, ini adalah mengulang pembelajaran yang kemarin bahwa di setiap akhir kalimat itu pasti menggunakan tanda titik. Kemudian untuk penggunaan huruf kapital itu digunakan pertama di nama orang, yang kedua nama hari. Masih ingat kan? Yang ketiga nama kota, nama negara. Nah, gitu ya. Ayo menulis. Nah, coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, ini ada 5 soal atau 5 kalimat yang harus diperlakukan perbaikan pada penulisannya dan juga memperhatikan huruf kapital dan tanda titik. Ibu akan memberikan satu contoh untuk soal nomor pertama. Nanti nomor 2 sampai nomor 5 dilanjutkan sendiri ya. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Nah, itu perbaikan penulisannya nanti ditulis di halaman 22. Untuk nomor pertama yaitu yang benar seperti ini. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Jadi, untuk huruf B di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, di akhir kalimat jangan lupa menggunakan tanda titik. Silakan dilanjutkan sendiri. Nah, tadi anak-anak kan sudah memperhatikan gambar Udin dan ayah memperbaiki jam baterai yang telah usang. Nah, jamnya Udin tadi itu mempunyai lonceng. Lonceng itu akan berbunyi ketika menunjukkan waktu tertentu. Nah, di sini kita akan bernyanyi terkait lagu Lonceng Ayah. Lagu Lonceng Ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan.
nada 6 dan 7, angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Pada slide selanjutnya, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Lonceng Ayah ciptaan Ati Mahmud. Dengarkan baik-baik ya. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng lonceng berbunyi berkali-kali. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Pada pembelajaran pertama tadi, kita kan sudah belajar bersama-sama membaca jam. Nah, sekarang anak-anak ditugaskan untuk menulis jam yang ditunjukkan pada gambar. Nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Boleh tanya keluarga di rumah. Silakan dikerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Tetap semangat ya. Kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.